Pada hari Rabu, 29 Agustus, Pisces 3 dan 2 pilotnya tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dalam sebuah kecelakaan yang sebenarnya bisa dihindari. Kecelakaan itu memicu operasi penyelamatan internasional selama 76 jam. Pisces 3 dibangun oleh International Hydrodynamic dari North Vancouver, Columbia Britania, dan diluncurkan pada tahun 1969. Kapal selam komersial Kanada ini berukuran 6 meter panjang, 2 meter lebar, dan 3 meter tinggi. Kapal ini dapat menampung 2 awak. Kapal ini dirancang untuk bekerja dan menjelajahi area laut sedalam 1.100 meter. Pisces 3 dibeli oleh perusahaan Inggris Vickers Oceanics pada tahun 1971. Vickers Oceanics memiliki armada kapal selam komersial terbesar dengan 9 kapal selam dan 5 kapal pendukung. Kapal selam tersebut mendukung industri minyak lepas pantai dengan melakukan survei lokasi untuk pipa baru dan struktur bawah air. Kapal selam ini digunakan untuk memeriksa dan memelihara struktur rig, pipa, dan kepala sumur. Mereka menemukan dan mengambil kembali peralatan yang hilang atau memotret kondisi bagian bawah air dari platform pengeboran. Manipulator-manipulator dipasang pada Pisces 3. Ini adalah lengan mekanis yang dapat dipasangi berbagai alat untuk mencengkram, memotong, menggergaji, mengebor, dan memompa. Alat-alat tersebut dapat diganti saat kapal selam berada di bawah air. Awalnya, Pisces 3 dibuat dengan sirip ekor, tetapi Vickers Oceanic melepas sirip ekor tersebut untuk meningkatkan akses dan penanganan. Pada hari Selasa, 28 Agustus 1973, Roger Mallinson menghabiskan hari dengan memperbaiki manipulator yang rusak di kapal selam. Selama perbaikan, dia mengganti tabung oksigen yang setengah kosong dengan yang penuh, meskipun tabung yang setengah kosong itu sebenarnya sudah cukup untuk penyelaman berikutnya. Itu hanya prosedur yang baik. Setelah bekerja siang dan malam hingga pagi tanggal 29 Agustus, Roger Chapman dan Roger Mallinson memulai penyelaman rutin pada pukul 01.15. Mereka sedang bekerja memasang kabel telepon transatlantik di dasar laut. Posisi mereka saat ini berada 130 mil laut di barat daya Cork, Irlandia Selatan. Chapman adalah mantan awak kapal selam Angkatan Laut dan Mallinson adalah insinyur yang membangun kembali kapal selam tersebut ketika diterima dari Kanada. Kedua pria tersebut sangat berpengalaman dan Mallinson sangat mengenal kapal selam itu luar dalam. Pekerjaan ini dijadwalkan memakan waktu 20 hari dengan melakukan penyelaman 8 jam menggunakan kapal selam kecil. Dibutuhkan sekitar 40 menit untuk mencapai kedalaman 488 meter di dasar laut. Pisces 3 menggunakan jet air untuk mencairkan lumpur, meletakkan kabel, lalu menutupinya kembali. Ini adalah pekerjaan yang sulit dan melelahkan untuk tetap fokus dalam kondisi jarak pandang nyaris nol. Saat mereka menyemprotkan jet air ke lumpur, awan lumpur terangkat dan hampir tidak mungkin melihat lebih jauh dari lengan manipulator. Kru menggambarkannya seperti berkendara di jalan tol dalam kabut tebal dan mencoba mengikuti garis putih. Agar bisa melihat melalui jendela intip, para pria itu berlutut dengan kepala di antara lutut mereka. Jendela intip menghadap ke depan dan ke bawah menuju dasar laut di depan mereka, sehingga mereka bisa melihat kabel yang sedang mereka pasang. Mereka mengendalikan kapal selam mini dengan satu tangan dan manipulator dengan tangan lainnya. Ini membutuhkan konsentrasi 100% setiap saat. Untuk menghindari kelelahan, para pilot bergantian dan sering berpindah posisi. Setiap 40 menit, mereka membersihkan udara. Mereka menyalakan kipas litium hidroksida untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan juga menambahkan oksigen tambahan ke dalam kabin agar udara tetap dapat dihirup. Jika mereka tidak membersihkan udara, karbon dioksida akan menumpuk di ruangan mereka yang membuat mereka merasa pusing dan lemah. Mereka juga membuat catatan video selama setiap penyelaman. Setelah shift 8 jam mereka selesai, kedua pria itu mulai naik ke permukaan. Pada pukul 09.18, setelah penyelaman yang sukses, Pisces 3 mencapai permukaan. Kedua pria itu mendengar tali penarik dipasang ke kapal pendukung Vickers Voyager. Sebuah suara melalui radio memberitahu mereka bahwa tali penarik sekarang sudah terpasang. Namun pesan itu dengan cepat tenggelam oleh suara melengking bernada tinggi. Itu adalah suara yang sudah dikenal oleh Chapman dan Mallinson. Mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah alarm di kompartemen belakang bagian terpisah dari kapal selam yang berisi mesin dan penyimpanan oli. Kondensasi pernah memicu alarm itu sebelumnya. Biasanya alarm itu berhenti segera setelah berbunyi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi mereka mengabaikannya. Tapi kali ini alarm itu berhenti, lalu suara merengek itu terdengar lagi. Dan itu tidak normal. Tali penarik telah terlilit dengan kompartemen belakang dan menarik paksa sebuah palka hingga terbuka. Chapman dan Mallinson mendengar suara air mengalir deras melalui palka yang terbuka, membanjiri kompartemen belakang dengan lebih dari 1 ton air.
Pisces 3 mulai miring ke belakang saat berat air membuat kapal selam menjadi tidak stabil. Kapal selam itu tergelincir melewati waterline stories dan Melinson berteriak agar memperhatikan kedalaman. Mereka sudah berada 30 meter di bawah permukaan dan turun dengan cepat. Pada kedalaman 53 meter, kapal selam mini itu tiba-tiba berhenti. Tali derek nilon telah menghentikan penurunan mereka. Kapal selam mini itu terombang-ambing oleh arus laut selama beberapa saat, sementara para pria itu mencoba memahami situasi. Lalu, dengan suara keras, tali itu putus dan para pria itu jatuh menuju dasar laut. Saat mereka turun, Melinson dan Chapman mendengar bagian-bagian kapal selam yang terlepas. Suara retakan keras bergema di ruang kecil tempat mereka terkurung. Mereka mematikan semua sistem listrik yang membuat mereka berada dalam kegelapan total. Lalu mereka melepaskan pemberat timbal seberat 400 pon yang membantu memperlambat penurunan mereka. Mereka memasukkan kapas ke dalam mulut mereka saat bersiap menghadapi benturan. Kapas itu akan mengurangi kemungkinan mereka menggigit lidah saat terjadi benturan. Pada pukul 09.30, Pisces 3 bertabrakan dengan dasar laut sedalam 488 meter, menimbulkan awan lumpur. Kapal selam tersebut tetap utuh. Chapman dan Melinson masih hidup, tetapi mereka terjebak di dalam bola berdiameter 1,8 meter di dasar laut. Dengan menggunakan senter, mereka mencari tahu posisi mereka, lalu menghubungi kapal pendukung mereka untuk memberi kabar terbaru. Pada pukul 09.45, Melinson dan Chapman melakukan kontak radio dengan Vickers Voyager di atas. Mereka memberitahu bahwa mereka baik-baik saja dan tetap bersemangat. Tabung oksigen penuh memiliki kapasitas untuk bertahan hampir 72 jam. Tetapi 8 jam sudah terpakai, sehingga tersisa 64 jam. Para pria itu tahu tidak ada kapal di permukaan yang bisa menjangkau mereka. Akan butuh setidaknya 2 hari sebelum peralatan yang berguna bisa diangkut ke lokasi. Para pria itu menghabiskan beberapa jam pertama untuk mengatur diri dan membuat rencana agar bisa bertahan selama mungkin. Suasananya dingin dan basah, dan mereka hanya memiliki persediaan oksigen yang terbatas. Yang membuat keadaan semakin buruk, kapal selam itu terbalik. Sekarang setelah awan lumpur mengendap, Melinson menyorotkan senter keluar jendela bulat, setengah berharap melihat tim penyelamat sudah datang untuk menolong mereka. Yang bisa dia lihat hanyalah sorotan cahaya redup yang menghilang ke dalam kegelapan. Karbon dioksida lebih berat daripada udara, jadi para pria berbaring di bagian atas kabin untuk tetap mendapatkan udara yang masih layak dihirup. Mereka berbaring benar-benar diam tanpa berbicara. Dengan meminimalkan gerakan mereka, mereka bisa mengurangi penggunaan oksigen. Mereka hanya memiliki 1 sandwich dan 1 kaleng limun. Mereka juga memutuskan untuk membiarkan karbon dioksida di udara menumpuk melebihi batas normal 40 menit demi menghemat oksigen, sehingga membuat mereka lesu dan mengantuk. Vickers Voyager memberitahu Angkatan Laut Kerajaan, Angkatan Laut AS dan penjaga pantai Kanada tentang keadaan darurat tersebut. Mereka pun mengordinasikan rencana penyelamatan darurat. Pada pukul 10.35, kapal saudari Vickers Venturer berada di Laut Utara ketika menerima perintah untuk kembali ke pelabuhan terdekat dengan kapal selam kecil Pisces 2. Pada pukul 12.00, kapal survei Angkatan Laut Kerajaan HMS Hackett berlayar menuju lokasi kecelakaan untuk memberikan bantuan dengan tali pengangkat khusus. Angkatan Laut Amerika Serikat menawarkan submersible milik Departemen Salvage AS Serikat yang disebut Curve 3 atau kendaraan pemulihan bawah air terkendali. Alat itu dimuat ke dalam pesawat di California. Curve 3 dirancang untuk mengambil bom dari dasar laut. Setelah tiba di Swansea, alat itu dimuat ke atas kapal John Cabot, kapal penjaga pantai Kanada. John Cabot meninggalkan pelabuhan dan berlayar menuju lokasi kecelakaan. Keesokan harinya, Kamis 30 Agustus pukul 20.15, Vickers Voyager tiba di Cork dan memuat kapal selam kecil Pisces 2 dan Pisces 5 yang diterbangkan semalaman. Pada pukul 22.30, Vickers Voyager sudah selesai dimuat dan kembali menuju lokasi. 3,5 jam setelah itu, pada pukul 2.00, Vickers Voyager tiba di lokasi dan meluncurkan Pisces 2 dengan tali polipropilena yang terpasang. Saat turun, tali pengangkat terlepas dari lengan manipulator Pisces 2 dan kapal selam penyelamat itu harus kembali ke permukaan untuk diperbaiki. Pisces 5 dimasukkan ke dalam air untuk upaya penyelamatan berikutnya. Kapal selam penyelamat itu berhasil mencapai dasar laut dengan tali polipropilena dan kait cepat. Pisces 3 telah mendarat di sebuah parit dan hampir tidak terlihat di dasar laut. Pisces 5 mencari hingga baterainya hampir habis. Kapal itu kembali ke permukaan tanpa menemukan Pisces 3. Pada penyelaman kedua, pukul 12.44, Pisces 5 menemukan kru tersebut. Kru di kapal selam penyelamat mencoba memasang tali, tetapi tidak bisa menghubungkannya ke Pisces 3. Pisces 5 sekarang menunggu bersama. Pisces 3. Pisces 2
kembali masuk ke air, tetapi harus diangkat kembali ke atas kapal karena terjadi kebocoran. Curve 3 tiba di atas kapal John Cabot. Curve 3 itu juga tidak bisa diluncurkan karena ada kerusakan listrik. Pada tengah malam menjelang Jumat 31 Agustus, Pisces 5 diperintahkan untuk kembali ke permukaan. Kapal itu naik dan bergabung dengan 2 kapal selam lain yang juga mengalami kerusakan. Dengan semua yang terus gagal, tim penyelamat mulai kehilangan harapan untuk Chapman dan Melanson. Para pria itu sekarang telah berada di dalam kapal selam selama 72 jam. Waktu mereka semakin menipis dan tidak ada kapal selam mini yang berada dalam posisi untuk membawa mereka ke permukaan. Persediaan oksigen dan litium hidroksida mereka mulai habis untuk membersihkan karbon dioksida dari udara di dalam kapal selam mini. Kedua pria itu kedinginan, basah, dan menderita sakit kepala parah. Dengan batas oksigen 72 jam yang terus terbayang, tim penyelamat tahu mereka hanya punya satu kesempatan terakhir jika memang belum terlambat. Pada hari Sabtu, 1 September, pukul 04:02, Pisces 22 dikerahkan. 1 jam kemudian, kapal selam itu mencapai kapal selam lain dan berhasil memasang togel khusus dan tali derek polipropilen ke bola belakang di bagian belakang Pisces 3. Tapi Melanson tidak yakin pengangkatan itu akan berhasil. Bola belakang bukanlah titik terkuatnya. Mereka berada di sfera 4 dan dia kesal karena mereka tidak diangkat dari sana. Dia pikir itu keputusan yang salah. Tapi satu-satunya cara kru penyelamat bisa memasang tali adalah dengan menggunakan alat pengait. Alat itu memiliki 2 lengan yang bisa membuka dan menutup seperti payung. Kru penyelamat memasukkan togel melalui palka terbuka di bola belakang Pisces 3 yang terendam air. Setelah di dalam, lengan togel dibuka dan dikunci pada posisinya. Pada pukul 09.30, Curve 3 mulai melakukan penurunan. Pada pukul 10.35, Curve 3 mencapai Pisces 3 dan berhasil memasang tali penarik lain ke bola belakang kapal selam yang terdampar itu, sekali lagi menggunakan togel khusus buatan yang sama. Ketika tali kedua terpasang, Melanson dan Chapman berbagi sandwich dan limun. Tidak ada gunanya menyimpannya sekarang. Pada pukul 10.50, pengangkatan dimulai dan begitu kapal selam terangkat dari dasar laut, kapal itu mulai bergoyang dan berputar hebat. Melanson dan Chapman lemah dan kebingungan. Putaran itu memperparah sakit kepala mereka yang sudah parah. Tim penyelamat di Pisces 2 hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Pisces 3 berputar dan terguncang di luar kendali. Mereka bertanya-tanya apakah kedua pria itu bahkan bisa sampai ke permukaan. Setidaknya mereka sudah terangkat dari dasar laut dan sedang dalam perjalanan naik. Pengangkatan berlangsung lambat hingga kapal selam berada 106 meter dari permukaan air, lalu berhenti. Curve 3 tersangkut di tali penarik. Pisces 2 membantu melepaskan Curve 3 dan pengangkatan pun berlanjut hingga mencapai 30 meter. Penyelam memasang kabel pengangkat yang lebih berat ke kapal selam kecil itu. Pada pukul 13.17 hari Sabtu, tanggal 1 September, Pisces 3 akhirnya muncul ke permukaan. Untuk kelegaan tim penyelamat, Chapman dan Melanson masih hidup. Penyelam segera mencoba membuka palka untuk memasukkan udara segar ke dalam kapal selam mini. Melanson dan Chapman hampir kehabisan oksigen. Mereka telah diputar dan terguncang hebat selama pengangkatan yang memakan waktu hampir 3 jam. Denyutan di kepala mereka sangat hebat dan sekarang para penyelam tidak bisa membuka palka. Palka itu macet akibat benturan dengan dasar laut. Tim penyelamat mengangkat Pisces 3 ke dek Vickers Voyager. Dibutuhkan hampir 30 menit lagi untuk membuka palka. Melanson dan Chapman berjuang untuk keluar dari kapal itu. Mereka telah terkurung di dalam selama 84 jam 30 menit. Mereka selamat dari penyelamatan terdalam dari kapal selam mini dalam sejarah. Kedua pria tersebut pulih dari kecelakaan itu hanya dengan PTSD ringan. Chapman kemudian menjadi pakar terkemuka tentang kapal selam penyelamat dan berperan penting dalam penyelamatan 7 awak kapal selam Rusia AS-28 Prince pada tahun 2005. Melanson terus bekerja dengan Vickers Oceanic selama beberapa tahun memperbaiki mesin uap. Dia dan Chapman tetap berhubungan, bertemu setiap tahun sampai Roger Chapman meninggal pada usia 74 tahun pada Januari 2020. Tabung oksigen penuh yang diganti Melanson di kapal selam hampir 4 hari sebelumnya hanya tersisa sekitar 12 menit oksigen.